undangan keluarga besar pengajian At-Taqwa, wabil khusus Bapak Ketua, Bapak Menur Jenderal Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono SPN Mas MH, dan yang kami muliakan Bapak Pembina, Bapak Menur Jenderal Purnawirawan Dr. Heridadi MSc. Ya, dan pertama kita mengirimkan dan mendoakan kakak ipar Bapak Joko yang sedang kritis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kesembuhan insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita buka surah Al-Mulk dan kita baca bersama insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Muluk adalah surat yang populer dan di antara surat-surat yang dikumpulkan oleh sebagian ulama menjadi surat-surat pilihan, ya, bersama dengan surat Yasin, surat Al-Kahfi, ya, surat Ar-Rahman, ya. Jadi menjadi surat-surat yang populer. Ya, surat Al-Waqi'ah. Jadi termasuk ini semuanya dan termasuk surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompoknya adalah surat Makkiyah, ya. Makkiyah tentu dari kata Mekah, ya, surat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah di saat masih ada di Makkah, karena yang populer Rasulullah di Makkah kemudian di Madinah, lahir ana ing Makkah dan hijrah ing Madinah lalu sedo ing Madinah. Begitu kalau di wiridkan dulu pakai bahasa Jawa, habis habis taraweh ada begitu, ya, bahwa Makkiyah 2/3 Al-Quranul Karim turun di Makkah dan diantaranya surat Al-Muluk, ya. Sepertiga lagi turun di saat di Madinah dan disebut surat-surat Madaniyah. Surat ini ada 30 ayat. Di antara namanya adalah Al-Mulk, yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan disebut juga salah satu nama yang populer adalah jadi surat yang mencari para pembacanya kalau di akhirat nanti jadi di neraka, maka dia mencari siapa yang membacanya itu dan didebat, didamprat jadi para yang ada di situ, dan khususnya adalah pada penjaga neraka. Nah, itu disebut surat yang Al-Muslimah, menyelamatkan juga, ya. Itu surat Al-Muluk. Maka diantaranya jadi yang menjadi populer adalah surat yang 30 ayat, dan dia akan mencari para pembacanya di akhirat nanti supaya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang populer dari surat Al-Muluk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk surat yang Rasulullah SAW sering baca secara
khusus ya. Jadi kadang Rasulullah jadi menjelang sare, menjelang tidur itu adalah membaca sampai beberapa surat. Dan salah satunya meskipun tidak dalam keadaan rutin itu adalah jadi surat Al-Mulk. Maksudnya tidak keadaan rutin itu bagaimana? Ya karena kondisi harian itu kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang sangat padat, ada yang jadi memungkinkan. Tapi kalau yang surat-surat yang hampir pasti dibaca oleh Rasulullah di saat menjelang tidur adalah surat 3 yang pendek, yaitu surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Nah itu memang jadi pasti. Tapi kalau surat Al-Mulk kan termasuk yang setengah panjang. Nah jadi seperti itu, maka kalau mempunyai kesempatan, artinya mau mapan sare kemudian sempat membaca, itu juga luar biasa juga. Berarti yang paling ringan kalau hafal ya, dan boleh membaca Al-Quran itu kalau dimaknai zikir, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh enggak Bapak jadi membaca Quran sambil tiduran? Ya namanya sudah mau mapan sare ya tiduran. Kalau tidak tiduran ya bukan tidur namanya. Ya jadi boleh sesuai dengan ayat tadi, dan apalagi dimaknai itu adalah zikir. Karena salah satu nama Al-Quran adalah zikir. Shad wal Qur'ani dzikr. Surat Shad, jadi Quran ini adalah zikir. Begitu juga di surat An-Nahl, surat Al-Hijr, surat 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir ini dan kamilah yang membacanya. Maka Al-Quran pun disebut zikir. Ya, ketika zikir maka fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah kepada Allah dalam keadaan jadi berdiri, dalam keadaan duduk, kemudian dalam keadaan siap-siap mau tidur. Nah, juga kalau zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, zikirlah yang banyak. Nah, yang banyak itu ya kalau Quran hitungannya adalah per huruf. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Setiap satu huruf satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu dan para penisbuh semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat 30 ayat tadi, memang intinya adalah di masalah akidah Islamiyah. Masalah keyakinan, jadi pondasi-pondasi keislaman. Yang pertama adalah isbat wujudillahi azza wa jalla, yaitu memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Berarti berbeda dengan orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Makanya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah. Jadi berkah itu bahasa Quran, Bunda, Anda semuanya. Jadi tabaraka, jadi berkah. Jadi berkat juga dari bahasa Quran awalnya. Tapi menjadi barokat misalnya, itu adalah bentuk plural berjamak dari kata jadi berkah. Dan berkah itu sumbernya dari Allah.
Jadi al-barakah itu al-khairul ilahi, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Susah juga untuk menjelaskan kata berkah ini. Alhamdulillah berkah umurnya, alhamdulillah berkah rizkinya, alhamdulillah berkah. Nah, jadi ya intinya sudah dipahami, pokoknya berkah gitu. Ya, tapi kalau di bahasa Arab kan adalah jadi kebaikan Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan. Setelah Allah menciptakan, mewujudkan, maka kemudian diberi keberkahan-keberkahan, berkah hidup, berkah umur, berkah rezeki, berkah tempat. Saya meskipun begini, alhamdulillah berkah banget. Susah juga menjelaskannya. Jadi berkah banget gitu. Apa? Enak, serba kecukupan, serba tercapai cita-citanya. Maka itu disebut al-barakat, ya. Dan diucapkan dalam banyak momen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi ada kata berkah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dengan keberkahan yang ada di tangan Allah, makna dekat jadi simbolik seperti itu. Tapi di dalam kerajaan Allah, kekuasaan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah penuh manfaat, penuh keberkahan. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dan kemudian jadi orang mukmin meyakini bahwa Allah itu ada. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Ya, menjadi ilmu dasar yang disuruh membiasakan zaman dulu. Nah, kalau sudah itu ya kemudian memakai penalaran, pendalaman, Masya Allah, wujud adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan adanya kita semuanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, maka di dalam jadi dirimu maka kita menjadi mengerti, melihat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahli tasawuf, tazkiyatun nafs mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa wonge mengenali dirinya, maka dia jadi mengenali jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ada semuanya. Jadi para penisbo yang dimuliakan Allah, jadi di dalam tubuh kita ini ada gaibnya. Masalah gaib itu yang kita tidak bisa melihat langsung, itu gaib. Nah, secara fisik pun ada yang kita tidak bisa melihat langsung kecuali minta bantuan. Jadi yang bagian sini ini, Bunda ini nggak bisa ngelihat nih, kecuali pakai kaca, ya kan. Padahal ini fisik, ya, ya. Jadi itu yang dekat. Nah, kemudian yang bagian menengah pun, jadi bagian-bagian, jadi internis kita, anggota tubuh yang dalam itu pun juga kita tidak bisa melihatnya kecuali bantuan alat. USG, MRI dan seterusnya, dan ketika kelihatan itu maha besar Allah, maha agung Allah Subhanahu wa taala dengan sangat-sangat luar biasa. Akhirnya mengatakan subhanallahil azim, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bagian yang memang kita tidak tahu, bagian yang namanya kejiwaan, ruhani, ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya, mereka pada bertanya tentang ruh, tentang nyawa. Maka jawablah wahai Rasul, jawablah bahwa ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mau diapa-apain juga
meskipun kita tahu lewat monitor, tapi jadi kelihatan dampaknya, tidak kelihatan barangnya, yaitu masalah ruh. Dan tiba-tiba misalnya bisa balik lagi, bisa ini, tapi Maha Agung Allah, Maha Besar Allah. Jadi itu apa namanya, masalah diri kita. Ada organ luar, ada organ dalam, dan ada yang sifatnya gaib yang harus diimani oleh kita semuanya. Dan kalau makhluknya ada yang gaib, maka Allah Maha Gaib atau Maha Gaib. Nah, itu tentang wujud Allah. Makanya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, bahwa kehidupan dan kematian merupakan sunnatullah yang disebut hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu manusia ada dua sifat, sifat senang dan sifat sedih. Dan biasanya kalau senang adalah sesuatu yang menggembirakan, dan kalau sedih adalah sesuatu yang jadi tidak sesuai dengan harapan, maka itu adalah jadi melekat di dalam diri setiap manusia. Tapi manusia Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan jadi yang gaib tadi, kemudian ada istilah qada dan qadar, yaitu ada kepastian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Qada dan qadar itu adalah otoritas Allah. Di dalam doa kamilin yang Allahumma ij'alna bil imani kamilin, maka kemudian ada penggalan doa itu wabil qada'i radin, yaitu dengan qada Allah maka kemudian jadi kita ridho. Ridho itu apa? Lilo. Lilo itu apa? Yo menerima. Mungkin lilo itu apa? Lilo itu yo legowo. Meskipun kadang awalnya berat. Masya Allah, makanya jadi setelah itu kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanallahil azim. Jadi Allah Maha Agung, Maha Ada, Maha menciptakan segala sesuatunya, dan termasuk kita manusia ciptaan Allah, makhluk yang paling mulia. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Iya. Lalu Allah menjelaskan ciptaannya. Jadi alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi langit ini indah sekali, kayak begitu apa namanya, cungkup atau jadi suatu yang gede tapi tidak ada tiangnya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa ada tiangnya, dan segitu gedenya, dan berlapis, ada 7 langit. Ya, untuk memahaminya, karena tidak pikniknya nggak ke sana, wisata rohaninya, tapi Rasulullah Maghfirah itu, kampung Maghfirah itu miliknya Dr. Hatta, teman saya sekelas. Ya, bahwa jadi Rasulullah piknik dan dimi'rajkan oleh Allah. Kalau menurut hadis itu adalah langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Isa, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sesuai dengan hadis Mi'raj. Nah, ini untuk jadi membuktikan
Kalau itu tadi langit ada 7. Kalau enggak ya paling kita harus beriman aja. Karena apa? Karena ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga bumi. Ayahanda semuanya. Bumi juga 7 juga. Tapi kalau enggak ada yang menjelaskan, ya akhirnya kita tidak tahu dan tetap harus beriman. Ada di surat Tolak sana. Jadi Allah menciptakan langit 7 dan begitu juga bumi ada 7 juga. Nah terus batas-batasnya kita juga nggak tahu. Maha agung Allah, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di surat Fussilat, jadi Allah menciptakan 7 langit. Dan setiap langit mempunyai tugas yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi langit pertama dihiasi dengan bintang-bintang yang indah. Tugasnya ada 2, yaitu untuk perhiasan dan menjaga si para nakal mencari berita langit itu nanti dilemparin sama bintang-bintang itu. Itu ada di dalam Al-Quran seperti itu. Ya, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Begitu kalau di surat. Di sini pun juga disebutkan tentang langit matara fi khalqir rahmani min tafawud. Jadi betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit ini ulang lagi melihat, ulang lagi melihat. Ya, sama yang wiridan Rasulullah di saat malam kadang keluar ke halaman atau di tempat terbuka lalu melihat langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu Rasulullah malam-malam keluar kemudian membaca ayat itu dan jadi melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui alam dan langit ini. Masya Allah, ma tara min futur, hal tara min futur, apakah kita melihat cacat? Enggak. Ahsana al-khalqi, Allah maha indah dan sempurna di dalam ciptaannya. Masya Allah. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya, lihat lagi, maka jadi akan melihat keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ciptaannya adalah begitu indah dan mengagumkan dan memukau, maka Allahu Akbar. Maka Allah Maha Indah, Maha Agung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengenal yang namanya kursi. Ayat kursi namanya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Ada makhluk Allah yang namanya kursi. Katanya di dalam ayat kursi, langit dan bumi itu jadi lebih kecil daripada kursi. Dalam hadis dikatakan langit bumi kalau diletakkan di kursi Allah ibaratnya kayak kelereng, kayak sten. Ya. Begitu juga ada yang namanya arsy. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga bila kursi tadi diletakkan di arsy Allah, maka seperti kayak kelereng juga. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung, Maha Besar. Tidak ada ungkapan yang paling bisa menggambarkan kecuali Allahu Akbar. Dan di situ sejarahnya Allahu Akbar itu di situ. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar karena semua ciptaannya meskipun ada yang seperti kursi tadi, ada yang seperti arsy, tapi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk kursi dan arsy kita tidak tahu kecuali melalui Al-Qur'an, tapi kalau yang kelihatan di dunia ya paling gedenya kayak apa? Kayak gunung apa begitu. Nah, itu juga gede dan luar biasa.
tapi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini jadi tentang langit, tentang jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat yang kelima ini, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Jadi langit ini dihiasin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhiasan-perhiasan bintang bimasabiha. Dan untuk apa tuh bintang? Ternyata untuk ngantemin tadi para orang yang para makhluk yang mau mencuri berita langit, diantemin kelihatannya kayak lintang ngaleh. Padahal itu adalah sedang ngantemin itu tadi. Jadi itu hadis Rasulullah bahwa setan itu kadang pengen mencuri pendengaran tentang sori al-qalam, desisnya pena, begitu. Jadi kemudian untuk mendapatkan sedikit informasi tapi belum dapat, sudah digeruduk, dilemparin itu tadi. Dan dapat sedikit, akhirnya dicampur dengan berita lain, diserahkan kepada para dukun. Begitu memang hadisnya. Makanya akhirnya benar dikit, campuran oplosannya lebih banyak. Akhirnya apa? Kata Rasul begini. Kadzabal munajjimun walau sadaqu. Para tukang dukun dan peramal itu mereka adalah pembohong meskipun ada sedikit benarnya. Begitu. Jadi sejarahnya begitu. Jadi si setan ini ingin nyolong berita tapi ternyata sudah dihadang oleh jadi bintang-bintang karena tugasnya seperti itu. Dan kemudian dicampur dengan berita-berita yang lain dan diserahkan. Makanya ada, mohon maaf, orang yang minta bantuan jadi jin atau apa, dan ciri-cirinya pasti nanti kalau ngomong biasa aja, tapi kalau lagi nyabdo itu terus berubah. Yang lagi nyabdo atau lagi ditanya orang, tiba-tiba suaranya jadi berubah. Itu karena lagi jadi minta pertolongan sama jadi makhluk gaib tadi. Jadi Bapak Ibu pernah dengar enggak katanya ada jadi ke dukun orang secara kemudian dia punya bantuan tuh dari jin, ya kan begitu. Ya. Nah ini wa'adadna lahum adzabas sa'ir. Jadi siapapun yang kemudian jadi bersekongkol dengan setan ini, maka Allah ancam akan jadi siksaan api neraka sa'ir namanya. Begitu juga orang-orang kafir disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat. Jadi surat Al-Mulk ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah tentang jadi isbat wujudillah, yaitu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang harus diimani dan kekuasaannya yang meliputi. Yang kedua adalah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan diantaranya manusia yang beribadah kepada Allah. Dan ketika tidak mau beribadah, maka jadi disebut orang-orang yang kafir dan diancam masuk neraka. Tentu kecuali dia bertobat. Dan bagaimana ketika mereka diletakkan di neraka, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Jadi sampai ayat 11 ini adalah bagaimana kondisi orang kafir ketika dilemparkan dan dimasukkan ke neraka. Tapi bahasanya orang kafir yang tentu tidak sempat bertobat. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Khususnya di bulan Ramadan, maka Allah pembebasan dari api neraka. Nah, jadi kalau sama sekali tidak, karena pada dasarnya di neraka itu tidak ada yang abadi kecuali yang meninggal dalam keadaan kafir dan musyrik. Dan semua orang muslim
itu adalah pasti akan masuk surga. Cuman dikelaskan menjadi 3 kelompok. Yang pertama masuk surga tanpa hisab. Yang kedua masuk surga pakai hisab tanpa mampir ke neraka. Yang ketiga adalah mampir neraka paling sedikit 1 menit, paling lama 500 tahun. Tapi tetap akan masuk surga. Maka kalau jadi sambutan Pak Ketua tadi, jadi mudah-mudahan ini bulan Ramadan kemudian untuk diadakan 2 kali beberapa tadi. Nah itu ya memang ada keistimewaan. Apalagi di 10 hari terakhir. Karena Rasulullah pun 10 hari terakhir bahkan kadang ditambah dengan iktikaf. Iktikaf itu makna zuhirnya adalah jungkung, konsentrasi. Ya kan begitu. Itu bahasa-bahasa orang-orang kuno lagi jungkung, konsentrasi. Jadi apa begitu karena sungguh-sungguh waktunya sudah mau habis atau amat sangat serius. Mereka saling mengatakan begini, kenapa kamu masuk neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya kalau dulu kita mau mikir, mau mendengarkan omongan dan nasihat yang dari para utusan Allah dari Al-Qur'an, niscaya kita tidak ada di tempat ini. Nah, itu adalah penyesalan yang ada. Ya. Tapi apakah penyesalan setelah orang berada di neraka itu bisa bermanfaat? Ya, tentu neraka setelah proses syafaat. Karena syafaat itu adanya di timbangan. Jadi bunda, syafaat itu pertolongan. Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut syafaatul uzma. Ya, ini selesai tentang orang kafir dan neraka. Lalu tentang orang-orang mukmin. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah maka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sirru qaulakum aw jharu bi innahu alimum bidatis sudur. Apa saja yang kita samarkan, yang kita sembunyikan, atau apa saja yang kita nampakkan, bagi Allah mah sama aja. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau ada orang jadi melakukan tindakan yang buruk, tahu-tahu dilalahnya ditutupin oleh Allah dan tidak kecekel atau tidak kedeteksi, itu sebetulnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan hebat banget saya bahwa tidak bisa ketahuan. Siapa bilang itu masalah waktu doang? Ini nggak mungkin, nggak mungkin. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Makanya kalau ada orang, termasuk orang yang dosa besar, adalah orang yang melakukan di waktu malam, ini hadis Rasul, di waktu malam melakukan tindakan yang tidak baik dan ditutupin oleh Allah sampai pagi, sampai siang. Tapi malah siangnya dibuka sendiri. Jadi ngomong begini, ternyata saya hebat banget. Semalam sebenarnya saya melakukan begini-begini, tapi nggak ada masalah kan gitu. Itu termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, kalau hadisnya la'anallahul mujahirin. Allah mengutuk orang-orang yang membuka aibnya yang sudah ditutupin oleh Allah. Karena Allah ketika menutupin aib hambanya, itu maksudnya biar bisa dia sadar dan kemudian tidak usah dijelek-jelekin orang dan dia sudah bertobat. Begitu Bapak Ibu. Tapi malah wah, ini kehebatan saya makanya saya tidak ketahuan. Enggak begitu, ya. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimum bidatis sudur.
secara spesifik, yaitu Allah Maha Mirsani apa yang ada di dalam dada kita. Baru kerentek, baru niat, baru apa, Allah sudah tahu. Ya, begitu. Jadi makanya jadi mafis sudur, apa yang ada di dalam dada. Ala ya'lamu man khalaq, ini alasannya. Wong Allah yang menciptakan kok. Mau dikelabui, ya tidak bisa. Allah itu maha tahu akan ciptaannya. Seluk beluknya, lika-likunya, limpet-limpetnya, jadi yang ada di lipatan-lipatan itu, maka Allah maha tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nah, terus ayat yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dari ayat yang ke-15 ya. Ini adalah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat kauniyah untuk supaya ditadabburi, diimani, makanya alladzi ja'ala lakumul arda dzalula. Kita kalau melihat ini Masya Allah, maha besar Allah, maha agung Allah. Jadi manusia diberi bumi oleh Allah, ada yang landai, ada yang bukit tinggi, ada yang gunung, tapi ternyata semuanya bisa ditundukkan dan dimudahkan oleh Allah. Jadi jangan dikira nggak ada sejarahnya. Termasuk peta-peta jalan itu ternyata jadi di dalam surat Al-Anbiya itu bahwa ada petanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim. Terus bagaimana orang bisa menerobos gunung dan dimanfaatkan, bukan di Indonesia saja, di tempat lain. Jadi katanya dulu ada jadi orang yang membuat rumah-rumah dengan membuat leng-leng atau gua-gua yang ada di gunung. Ya, kemudian ada yang membuat jadi bangunan-bangunan yang hebat, kaum Samud, kaum Ad. Nah, Indonesia jauh hebat karena membuat jalan tol tapi ngelingker gitu. Intinya adalah bagaimana hukum kauni Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi rahmat bagi manusia. Dan kalau nggak bisa dilingkerin, dipakai terobosan dan kemudian jadi namanya terowongan. Ya. Dan itu semuanya luar biasa. Dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rizki Allah yang juga terkandung di dalam alam ini. Kayaknya nggak ada tempat deh Bapak Ibu yang tidak ada mengandung kehidupan. Di dalam gunung itu malah banyak hal yang masih alami dan ada apa itu kadang-kadang buah-buahan yang tidak ditanam oleh orang dan kemudian bisa dinikmati kalau kita bisa mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala jadi memberikan itu semuanya. Wa ilaihin nusyur. Ya, ini adalah masalah alam. Kemudian alam yang jadi langit juga kembali lagi menjadi fenomena yang luar biasa. Kemudian bumi jadi langit, bumi disuruh kita berpikir ya, dan kemudian aja mengambil tadabbur, renungan-renungan untuk menguatkan iman kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hadir nampak keagungan Allah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepadamu ya Allah kita menghamba, dan hanya kepadamu ya Allah kita meminta pertolongan. Tapi ya tentu ada orang yang ingkar, orang yang mendustakan, walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Orang-orang terdahulu yang mendustakan Allah, maka sudah selesailah sejarahnya. Kaumnya Nabi Ibrahim yang bersama Namrud, kaumnya yang lain yang pada mendustakan Allah, atau bahkan jadi membuat pepadan-pepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya semuanya sudah tinggal cerita. Fa kaifa kana nakir. Jadi mungkin kalau mau menyinggung Namrud itu jadi
menantang dan menyiapkan 7.000 pasukan untuk melawan Tuhannya Ibrahim. Kata tafsir begitu, lalu Allah permalukan, hanya dikirimkanlah seekor jadi lalat. Lalat itu masuk ke telinga atau ke hidung. Jadi ada dua versi, jadi dan tidak mau keluar. Akhirnya apa? Seorang hebat kalah dengan seekor lalat. Nah, begitu itu juga tentu semuanya disebutkan di masa lalu. Ya, burung ciptaan Allah Subhanahu wa taala, masa kemudian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau Allah itu menahan aja matahari sehari tidak mau terbenam gitu kira-kira? Apa yang akan terjadi? Ngeri ya Bunda, ngeri. Nah, jadi kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmada. Kalau matahari itu tidak terbenam-benam, itu terus gimana? Kapan malamnya, kapan tidurnya? Atau sebaliknya, kalau malam itu terus gitu, nggak usah terus lah, 10 hari malam aja gitu, itu pusing kita. Jadi Maha Agung Allah, in amsaka rizqah. Gimana kemudian kalau Allah juga menahan rizkinya kok enggak mengucur gitu menjelang lebaran begini itu? Wah, luar biasa juga. Ya, jadi dasar sekali. Ya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Jadi pertanyaan-pertanyaan menggelitik, mengundang jadi kecerdasan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Dan bahkan kalau ada manusia atau berhala yang mengaku paling memberi rizki, itu juga ditantang oleh Allah. Memang siapa yang memberi rizki ini? Memang sababiahnya adalah berikhtiar, berkomunikasi manusia, tapi hakikatnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat berkumpul dan Allah tempat kembali, dan tidak usah nantang-nantang Allah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mana itu adalah sudah tiba waktunya, karena dunia ada umurnya, kita juga ada umurnya, dan semuanya ada umurnya, dan ketika habis waktunya, habis umurnya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang bisa diantarkan jadi sekilas tentang surah Al-Mulk. Masya Allah, mudah-mudahan termasuk yang mencintai surat Al-Mulk. Nanti kita dicari oleh surat Al-Mulk. Dan nggak usah dicari, kalau langsung masuk surga nggak nyari-nyari lah. Ngapain? Jadi itu dibela, advokator namanya surat Al-Mulk ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, orang surat Al-Mulk yang cukup panjang dan ngeri. Semoga untuk malam Jumat dan Jumat itu Al-Mulk dibaca, juga surat Yasin dibaca. Ini kalau kita lihat dari apa isi Al-Mulk ini, sebenarnya supaya barangkali saya juga mengikuti yang kedua ini, memohon surat yang sebenarnya yang simpang siur dibaca itu untuk malam Jumat dan hari Jumat itu apa saja. Terima kasih. Bagaimana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yaumul Jumu'ah, hari Jumat atau termasuk malamnya, bahwa ada hadis sahih begini. Allah Subhanahu wa taala menawarkan hari Jumat kepada penerima kitab Taurat, dan mereka tidak mau menerima tawaran Allah dan mengambilnya hari Sabtu. Begitu ayat hadisnya. Lalu ditawarkan kepada orang yang menerima kitab Injil, tapi mereka tidak mau menerimanya dan mengambil hari Ahad. Kemudian ditawarkan kepada orang yang mendapatkan Al-Quranul Karim, umat Muhammad SAW, ditawarin hari Jumat oleh Allah,
dan kemudian jadi kaum muslimin umat Rasulullah menerima apa yang ditawarkan oleh Allah tadi. Memang dari sisi hadis sahih ini adalah hadis yang paling kuat di dalam masalah hari Sabtu, Ahad, dan dari Jumat tadi. Nah, begitu. Nah, dari kaum pun yang paling jadi menerima atas perintah Allah, tawaran Allah adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, jadi Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam fil Usbu'. Hari Jumat itu adalah pemimpin hari dalam sepekan. Makanya disebut Jumu'ah. Jumu'ah itu kumpul. Jumu'ah itu berhimpun. Jamaah, grup, majmu'ah. Ya, itu adalah kumpul. Maka jadi orang-orang muslimah maka berkumpullah di hari Jumat itu maka pada sholat Jumu'ah. Nah, begitu. Sholat Jumu'ah meskipun tidak diwajibkan kepada jadi kaum ibu, tapi kalau seandainya kaum ibu pada ikut Jumu'ah juga menjadi boleh saja. Nah, begitu. Tapi kalau jadi Maha Besar Allah lah. Coba kalau kaum ibu wajib Jumu'ah gitu. Apa enggak ribet juga gitu. Allah mah tahu. Allah mah tahu gitu. Nah, tapi kalau yang jadi mengikuti, maka itulah menjadi sebuah pertanyaan yang unik. Sholat sunat yang bisa menggugurkan wajib adalah yaitu satu, sholatnya ibu-ibu yang Jumatan, maka sholat zuhurnya bisa gugur. Tuh. Tentu kalau bicara pendapat, ya tetap aja ada pendapat yang lain. Nah, begitu. Nah, ini masalah Jumu'ah. Lalu apa saja yang ada dibaca? Kalaulah kita mengambil dalil umum karena dia adalah Sayyidul Ayyam, jadi pemimpin hari-hari yang ada, maka jadi yang dibaca itu apa aja? Yang ada hadis khususnya, misalnya yang paling kuat adalah surat Kahfi. Ya, begitu. Ya, panjang banget. 10 ayat aja, Bon. 110 dia. Ya, jadi ya 10 ayat aja. 10 ayat boleh awal, boleh tengah, boleh akhir. Ya. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, jadi kalau seandainya, jadi fitnah itu yang paling dahsyat di dunia, ya, dari 5 fitnah, dari 3 fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar di akhirat. Fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi ada cobaan yang besar, itu namanya cobaan Dajjal. Dulu Rasulullah mengatakan begini, kalau Dajjal itu keluar dan aku masih ada, maka cukuplah aku yang menghadapinya. Tapi kalau aku sudah tiada, maka setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Makanya disunatkan membaca surat Kahfi. Rahasianya belum ketemu juga. Karena hadisnya sahih, ya masa sih surat Kahfi bisa menangkal Dajjal gitu loh. Tapi kalau dilihat secara komplit, karena Dajjal itu diberi kekuatan oleh Allah, jadi kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi begitu dia hadir, muncul, terbuka di muka bumi, maka dia jadi menepuk bumi begini, wahai bumi, keluarlah semua isi dan kandunganmu dan ikutlah kepadaku. Maka semua kandungan dan isi dan rizki bumi itu semuanya ikut Dajjal. Sehingga tidak ada orang lain yang tidak mengikutinya itu mendapatkan jatah. Nah, begitu. Maka itu kekuatan yang Allah berikan dan sebagai ujian oleh dari Allah kepada Dajjal sendiri.
Maka setelah semuanya ada, dia mengaku menjadi Tuhan dan mengaku bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu kemudian dia membuktikan, jadi ucapannya dia mengambil satu orang lalu digergaji, jadi di depan umum lalu digergaji, begitu pecah sigar menjadi dua. Dan cuman satu-satunya dia bisa melakukan sekali itu dan berikutnya sudah tidak bisa lagi. Nah itu Dajjal, dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang beriman dan teguh maka jadi dia tidak mendapatkan jatah dari Dajjal, dan dia mengatakan tangan kananku adalah surga, tangan kiriku adalah neraka. Maka semua orang yang tidak ikut lalu disihir oleh Dajjal, jadi mukanya ini menjadi rata, semuanya menjadi papan. Nah di saat Rasulullah menjelaskan itu, sahabat bertanya, nanti gimana kita kalau jadi makan minum Rasul? Kata Rasul, yakfika subhanallah. Begitu jadi membaca subhanallah, Allah berikan rasa kenyang, Allah berikan rasa tidak haus, dan kemudian tidak butuh apa yang ada di Dajjal itu. Nah itulah kira-kira jadi Bapak Ibu, maka surat Kahfi meskipun terlalu jauh kaitannya, tapi hadisnya Sahih Muslim, ya udah beriman aja. Nah, begitu kira-kira. Itu kalau jadi yang ini. Mohon izin bertanya Pak Kiai, apakah surat Al-Mulk yang sudah kita baca itu dapat menyelamatkan dari siksa kubur? Terima kasih. Iya, jadi termasuk surat Al-Mulk adalah tadi advokasi, itu artinya membela. Ya, membela. Bahkan bukan hanya surat Al-Mulk kalau konteks ini. Jadi bahwa semua Al-Quran yang kita baca karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan memberikan syafaat di hari kiamat dan kemudian akan menyelamatkan dari siksa kubur. Tapi wabil khusus karena memang mempunyai julukan atau sebutan, yaitu surat advokator namanya. Surat itu adalah pembela. Jadi membela yang mencintainya dan membacanya, dan mengatakan begini, aku dicintai sama orang ini dan dibaca, maka aku bela lah orang ini. Jadi seperti itu. Ya, di nas atau teks yang ada adalah seperti itu. Nah gitu Bunda ya. Alhamdulillah. Ya silakan Bapak. Kita mengacu pada Al-Baqarah yang menunjukkan bahwa dianjurkan aman ketika lakum siang, tujuannya walakum tatakun. Sekarang perbandingan antara iman dan apa itu jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekitar 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi iman itu lebih dulu dari takwa secara makna lafal, karena iman itu adalah mantep, iman itu adalah yakin. Nah, secara bahasa semua orang punya kemantepan dan semua orang punya keyakinan, ya begitu. Maka jadi kemantepan dan kepercayaan dan keyakinan itu lebih dulu. Takwa apa? Takwa itu adalah aktivitas melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, meskipun mempunyai hubungan yang sangat kuat. Biasanya kalau orang imannya kuat, itu adalah mendorong dia jadi untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan bisa dibalik juga. Jadi ketika orang itu jadi melakukan perintah-perintah Allah
dan meninggalkan larangan Allah, maka bisa menguatkan iman. Makanya kaidah orang yang pada mengajar tauhid mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Ya. Kapan naik? Ketika dia lagi sangat senang gandrung dengan perbuatan-perbuatan baik, maka itu adalah jadi imannya lagi naik. Tapi ketika dia males, semakin males, maka itu imannya lagi turun. Nah, jadi begitu Bapak, bahwa iman dan takwa mempunyai keterkaitan yang sangat kuat. Nah, tapi iman itu pekerjaan hati. Ya, iman itu pekerjaan. Kalau takwa bisa pekerjaan hati dan bisa pekerjaan anggota fisik luar. Nah, kalau orang sedang menolong orang, membantu orang, itu perbuatan takwa sebetulnya. Ya, karena ibadah dibagi menjadi dua. Ada ibadah khusus atau mahdoh dan ada ibadah muamalah, yaitu komunikasi sosial bersama dengan sesama. Bahkan ketika Rasulullah ditanya, apa sih perbuatan yang paling mulia? Rasulullah menjawabnya, sururun tudkhilu ala kulli muslim. Kamu memasukkan rasa senang dan rasa gembira kepada setiap orang. Itu aja. Nah, kalau ini kan berarti perbuatan luar. Jadi menyenangkan orang tuh kan gini, bisik-bisik. Apaan? Kamu mau diumrohin? Itu kan seneng kan? Nah, gitu kira-kira begitu. Jadi itu bisik-bisik. Atau jadi menyenangkan orang itu, ya udah nanti kamu bareng saya aja. Nanti saya ajak mampir ke mall misalnya, itu kan menyenangkan juga. Jadi apa saja yang menyenangkan orang tentu dalam hal yang diperintahkan dan yang baik, maka itu adalah amal yang paling mulia. Ya, itu adalah perbuatan takwa. Jadi takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah, baik yang sifatnya khusus ibadah mahdoh atau sifatnya bersama orang. Rasulullah jadi ketika ditanya, Rasul, siapa sih orang yang bangkrut? Nah begitu. Nah ketika itu dilempar ke sahabat, sahabat juga jawabnya nggak jauh beda dengan kita. Orang bangkrut itu adalah orang yang jadi punya perusahaan, punya duit, punya apa, tahu-tahu entek, habis. Nah gitu, itu namanya bangkrut. Tapi kata Rasul, bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah innal muflisa yaumal qiyamati min ummati man ya'ti bisiyamin wa salatin wa zakah. Yang disebut bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa sholat bagus, membawa puasa bagus, membawa zakat bagus, wayati, dan dia datang waqad syatama hadza, tapi ternyata dia miso-misoi orang lain. Apa miso-misoi itu? Apa namanya? Yang ngata-ngatain buruk maksudnya. Ngata-ngatain buruk orang lain, wa qadhafa hadza, dan menuduh-nuduh orang lain tanpa ada bukti, ya, kemudian wa akala mala hadza, dan makan hartanya orang lain, wa jadi safaka dama hadza, dan dia menghilangkan nyawa orang lain, wa daraba hadza, dan dia nempelengin orang lain. Ada 5 poin yang disebutkan Rasulullah, tapi sholatnya bagus, puasanya bagus, kemudian zakatnya juga bagus. Lalu kata Rasul, nanti kebaikannya dipakai nombokin perbuatannya tadi.
Jadi kebahagiaannya ditopongin. Dan yang ini menerima kebaikan orang tadi. Hatta idza faniyat hasanatuhu, dan ketika habis entek kebaikannya dan jadi kejelekannya belum terbayar semua, maka diambillah jadi dosanya orang ini ditumplekin ke sini dan akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Itu clear hadis begini bunyinya, Bapak Ibu, jadi luar biasa. Maka takwa itu meliputi ibadah umum dan meliputi ibadah khusus. Ya, nah kalau mau dikatakan begini, jadi soleh Ramadan adalah soleh sosial. Sebetulnya begitu, makanya ada buka bersama, ada orang bantu orang, ada santunan. Itu namanya soleh sosial. Jadi orang tarawihnya bagus tapi meditnya luar biasa. Ini luar biasa juga ini gitu. Kira-kira seperti itu, Bapak ya. Itu Pak ya. Monggo. Ya, makmur. Waalaikumsalam. Ya. Tentang syafaat Rasulullah. Yeah. Momentumnya kapan? Apakah karena sahabat Al-Quran itu juga akan Al-Quran datang memberikan syafaat. Betul. Hadisnya barangkali di saat kubur. Lalu kapan Rasulullah akan memberikan syafaat? Satu. Siapa yang diberikan syafaat? Katanya yang bersolawat kepada Rasul. Hadis aminnya Rasulullah saat Jibril datang menjelang puasa yang sering disalahartikan. Salah satunya adalah celaka kalau nama engkau disebut, orang yang mendengar tidak bersolawat. Jadi peranan solawat sebagai zikir sama peranan solawat ketika Rasulullah Muhammad SAW disebut, mana yang lebih kuat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dr. Mamun yang kebahagiaan di Allah dan yang lainnya, Masya Allah. Jadi syafaat itu artinya nombokin, makna dasarnya nombokin. Ya wis sak tombokin kowe gitu ya. Makanya di dalam kitab-kitab fikih itu ada namanya babus syuf'ah. Ya, bab nombokin, kalau orang Jawa bilang norok. Norok, Bapak Ibu tahu norok enggak? Jadi al-jaru ahaqqu bisyuf'ah. Tetangga itu lebih berhak untuk norokin. Atau orang yang mempunyai syirkah, ada barang, kemudian ternyata sebagian menjadi milik orang lain, kemudian mau dilepas, maka orang yang sudah jadi ada hubungannya itu yang paling berhak untuk norokin atau nombokin. Begitu juga tetangga seperti itu. Ini dalam konteks muamalah ya, jadi bersama. Nah, syafa'ah maknanya, asyaf'u maknanya genep. Lawannya ganjil, al-witr. Ya, makanya Rasulullah genepin, Rasulullah nombokin, ya begitu. Dan sangat populer kemudian dengan yang disebut asy-syafa'ah. Haditsu asy-syafa'ah namanya. Hadis syafaat. Hadis syafaat ada dua, ada syafaat parsial, umum, sedikit maksudnya terbatas, dan ada syafaat global. Yang syafaat umum cuman Rasulullah yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga bisa memberi syafaat, tapi mungkin utik-utik berapa gitu. 2, 5 begitu. Ya, kalau mati syahid di jalan Allah dan Allah yang Maha Tahu, bisa memberi syafaat 70 dari anggota keluarganya yang bisa dan berhak mendapatkan syafaat. Tentu salah satu syaratnya
tidak meninggal dalam keadaan kafir. Nah, itu tetap nggak bisa. Ahli Al-Quran bisa memberikan syafaat 10 orang. Ya, itu ada jadi hadis-hadis tentang itu. Kalau tentang Rasulullah kapan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika semua dibangkitkan oleh Allah, kemudian digiring ke orang-orang mahsyar, ke padang mahsyar. Jadi begitu, maka itu adalah situasi, kondisi yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena otoritas mutlak hanya di Allah Subhanahu wa taala. Di poin ini ada hadis 2. Yang pertama adalah hadis 7 kelompok. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang di mahsyar ini akan mendapatkan perlakuan khusus, ya, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 ini adalah salah satunya pemimpin yang adil dan bijak, itu nomor 1. Ya. Ya udah, itu aja nomor 1-nya aja dulu. Ya, hadis yang kedua ya. Ya. Jadi hadis yang kedua adalah hadis syafaat. Karena begitu tidak tahu, karena otoritas ada di Allah, maka berapa lama di mahsyar itu, ada yang bilang justru jauh lebih lama daripada di dunia. Akhirnya semua makhluk hamba Allah yang ada di mahsyar demo. Ya, demo. Jadi demo itu bukan di dunia aja Bapak Ibu. Ya, di akhirat pun ada demo. Semuanya datang kepada Adam alaihissalatu wassalam. Ya abana, wahai bapak manusia. Ini ngapain ini, gimana ini, dan seterusnya. Adam alaihissalatu wassalam mengatakan, wahai anak-anakku, aku tidak diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu datang ke Nuh. Karena Nuh adalah awal rasul, jadi yang diturunkan ke bumi. Itu coba itu lihat para alim, para masyayikh, para bapak ibu. Lalu datanglah ruguduk begitu. Ya. Jadi bapak ibu membayangkan semuanya itu. Oh, datang ke Nuh, Bapak Nuh katanya, kata Bapak Adam, jadi disuruh ke sini. Wahai anak-anakku semuanya, aku tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala masalah ini. Dan bahkan Nabi Nuh ini termasuk yang dipermalukan oleh kaumnya. Jadi karena ketika di saat kaumnya itu dihadapkan kepada semua nabi, maka ditanya oleh Allah bahwa apakah sudah menerima dari apa yang aku perintahkan. Kaumnya Nabi Nuh ini ngomong nggak pernah menyampaikan dan nggak pernah dengar. Dan akhirnya nanti diselamatkan oleh persaksian umat Muhammad SAW. Lalu coba saya datang kepada Ibrahim. Dia bapaknya para nabi. Nah begitu. Akhirnya datang ke Ibrahim, ruguduk begitu. Dan jawabnya sama. Aku tidak diberi hal ini oleh Allah. Coba datang kepada Musa. Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi yang diajak bicara oleh Allah barangkali ada sesuatu. Ruguduk pindah. Ya, kemudian ke Musa alaihissalatu wassalam. Dan ternyata jawabnya sama. Coba datang ke Isa, dia ruhullah. Pindah lagi ruguduk begitu. Ya, dan jawabnya sama. Datanglah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat itu hadis syafaat ini lalu Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud yang Allah Maha tahu. Jadi begitu lama Rasulullah sujud sampai Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka is'al tu'ta." Kamu angkat kepalamu, sampaikan apa hajatmu dan kamu akan diberi. Begitu bahasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Rasulullah langsung mengatakan, gimana ini nasibnya jadi manusia ini. Ya, begitu. Gimana nasibnya? Itu luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam ini dan aku tidak sombong. Anal aqibu, anal hasyiru. Ini adalah hadis sahih. Akulah jadi yang menghimpun anak cucu Adam ini dan aku tidak sombong. Aku adalah yang memungkasi dan aku adalah yang menghimpun semuanya. Lalu yuqamul mizan. Ketika Rasulullah mengatakan gimana manusia ini, lalu didirikanlah timbangan. Nah, di situ. Begitu timbangan, hanya Rasulullah yang duduk di timbangan itu, di samping timbangan. Ditimbanglah satu-satu dan Rasulullah memberikan bantuan. Cepluk, 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 cepluk. Sampai hadis itu mengatakan kayak orang yang jualan daging. Jadi sampai cepet begitu nambahin. Ada yang satu orang yang ditombokin sama sorban Rasul. Oh, begitu. Ya. Jadi situlah letak syafaatnya Rasulullah, disebut syafaatul uzma. Itulah syafaat yang terbesar hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, karena semua nabi diberi doa mustajab oleh Allah, akan tetapi semua nabi sudah menggunakannya lebih dulu dan Rasulullah tidak menggunakan dan akan dipakai untuk memberikan syafaat. Nah, ini hadisnya sahih. Nah, di situ. Lalu ya ada yang tidak selamat di sini sebetulnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi setelah mizan ini orang pada masuk surga. Ruguduk masuk surga lah. Tapi kecuali yang punya sangkutan di dunia. Makanya ini menjadi penting banget. Jadi sangkutan di dunia itu maksudnya dengan teman, dengan saudara. Ini nggak bisa langsung masuk surga. Karena di situ ada ruangan. Jadi memang hadisnya begitu. Kamu tuntaskan dulu itu urusan kamu berdua dan seterusnya. Makanya kalau bisa sangkutan di dunia itu memang harus selesai di dunia. Ribet sebetulnya. Ya karena apa? Yang mestinya sudah masuk surga, akhirnya disuruh mampir di ruangan itu dan disuruh menyelesaikan dulu. Padahal itu teman-temannya sudah pada masuk. Meskipun mungkin cuma butuh waktu setengah jam, tapi setengah jam akhirat juga lama. Nah, begitu. Nah, kalau di dunia nggak akan selesai karena ada jadi pengadilan tingkat pertama, tingkat kedua, dan akhirnya sampai kasasi bertahun-tahun itu. Ya, maka memang menuntaskan permasalahan ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Nah, di situ. Itu Bapak. Lalu siapa-siapa yang mendapatkan syafaat? Dan ini subhanallah intinya ada di surat apa namanya Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, falladzina amanu bihi, orang yang beriman kepada Rasul, wa nasaru, dan orang yang menolong Rasul, wa azzaru, dan orang yang membela Rasul, wattaba'un nurul ladzi, dan orang yang mengikuti ajaran Rasul, maka ini adalah kriteria orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ditambah dengan hadis-hadis khusus, yaitu hadis tentang azan, tentang sholawat. Misalnya innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah ayat khusus tentang sholawat. Hadis khusus tentang sholawat adalah roghima anfu rajulin, cilokoklah orang
itu, jadi bila diantaranya disebut nama Rasul, jadi dia tidak membaca sholawat. Disebut bahasanya. Suatu majelis menjadi majelis mulia karena di situ menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul, membaca Quran, membaca hadis. Kan begitu. Nah, jadi ini yang disebut jadi bersolawat ketika disebut jadi nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saya tuh Indonesia ini negara yang paling hebat kalau menurut saya. Ya, karena ada alasannya ini nanti. Saya kemarin baru dari Qatar ya. Ada tarhib Ramadan sampai sepekan. Jadi hidup itu enak kabeh. Jadi isinya jadi mobil, kantor, ibadah, tidur, ya begitu. Nah, terus ya, yang nggak ada di jalan-jalan pecel lele, mie goreng nggak ada. Jadi di Indonesia ini apa aja ada, nah, begitu. Jadi kalau bicara membaca sholawat itu yang sangat inovatif dan kreatif itu orang Indonesia. Bukan, maksudnya gini Buddha. Jadi sholawat sebagai zikir di jalan-jalan sambil kemana aja sholawat itu namanya zikir. Tapi begitu disebut nama Rasul, sallallahu alaihi gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan begitu. Itu di tempat lain nggak ada itu. Jadi pada cicing diem aja begitu. Ya mungkin sholawatnya di dalam hati gitu loh. Nah jadi tapi kalau di kita maka luar biasa, begitu nama Muhammad disebut, maka kemudian kedengaran dan bahkan kadang dikasih kesempatan. Jadi wa asyhadu anna sayyidina Muhammad gitu kan. Lalu semuanya pada Allahumma sholli alaina. Inilah dibedakan antara zikir dan ketika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis umum, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu, maka salah satu buktinya adalah banyak dieling-eling, banyak diingat-ingat. Nah, begitu. Karena jadi kalau untuk mendeteksi orang itu kalau misalnya lesanya sering ketelanjur dalam menyebut sesuatu, ini orang berarti senang nih sama orang. Kan begitu. Jadi man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka biasanya adalah banyak disebut-sebut dan banyak diulang-ulang. Kalau ada orang yang menyebut nama Allah sering dengan sigat subhanallah, Allahu Akbar, itu berarti dia juga jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang jadi kemudian sering kali membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu adalah juga orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mencintai Rasul? Rasul aja amat sangat mencintai kita, dan bahkan bukan hanya kita. Kalau syafaat tadi kan semuanya ini manusia mau diapain? Nah itu kan artinya ada umatnya orang lain, nabi lain juga. Ini adalah luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Azan, termasuk azan. Makanya sebetulnya afdol mana orang baca Quran, kemudian pas baca Quran ada azan, lalu menyempurnakan bacaannya atau berhenti mendengarkan azan dan kemudian mendoakan azan tadi setelah ini. Itu kalau fikih mah boleh-boleh aja semuanya. Tapi hadis khusus tentang azan, idza sami'al muadzin, jika kamu sedang mendengarkan azan, berhentilah semuanya dan dengarkan dulu, kemudian jawab sesuai dengan jadi apa yang diucapkan muadzin lalu berdoa, maka itu adalah orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalur syafaat sebetulnya banyak Bapak Ibu, akan tetapi yang paling inti adalah pintunya ada 4 tadi yang ada di surat Al-A'raf. Jadi mencintai Rasul, membela Rasul, ya kemudian memuliakan Rasul dan mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengikuti apa yang diajarkan. Nah,
Jadi itu di Indonesia. Tapi ya kemudian sholawat ini kan berkembang. Ada sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat yang paling populer juga sholawat di Indonesia. Ada sholawat tashril. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ashril zalimin. Ada sholat macam-macam. Begitu. Ya, ini adalah sigot atau lafal-lafal sholawat yang ada. Nah, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak ini ada pertanyaan. Satu lagi yang mau nih, ada jawab dulu satu pertanyaan lagi. Ya silakan Bapak, Masya Allah. Mohon maaf, melengkapi yang sudah diterangkan lebih jauh tentang sholawat. Karena kita beramal itu apa yang dicontohkan. Betul. Setidak-tidaknya apa yang kita tahu dari keterangan ilham apa. Misalnya orang tentang sholawat Jibril kan sangat singkat. Sallallahu alaihi Muhammad ya. Jadi ada sholawat nariyah, ada sholawat macam-macam. Dan bahkan yang agak ekstrim mengatakan ada di kalimat sholawat itu yang sebetulnya musyrik. Jadi yang singkat, yang jelas diajarkan, yang tidak ada subhat. Sebenarnya apa sholawat kalimatnya yang bagaimana? Iya, Pak Ibu, jadi tadi inovatif, kreatif. Tadi saya sudah bilang di Indonesia ini canggih, sholawatnya sangat beragam. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah melalui pertanyaan sahabat kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah sholawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang simpel. Nah, kemudian di mana sejarah sholawat-sholawat yang lain? Ya tentu tadi karena itu adalah apa? Mereka berpikir menggambarkan cinta kepada Rasul. Akhirnya apa? Terciptalah jadi sholawat-sholawat secara berangsur-angsur. Makanya ada sholawat nariyah tadi. Nah itu kalau mau diklik sholawat nariyah asal usulnya dari mana juga bisa juga. Sholawat munjiat, Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Kalau nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma. Ada sholawat tibbil qulub namanya. Ini semuanya adalah dia kembali sholawat. Dan dalilnya tentu bukan dalil hadis. Jadi dalilnya dalil umum namanya. Dalil umum itu begini. Pada bersolawatlah kepada Rasulullah. Nah begitu. Kemudian Allah membaca sholawat dan malaikat membaca sholawat. Maka kemudian apakah sholawat itu terbatas dengan yang dicontohkan Rasul atau jadi boleh bersolawat apa saja, yang penting itu gambaran jadi cinta kepada Rasulullah SAW. Nah itu yang kira-kira muncul jadi belakangan dan munculnya juga tidak dalam satu waktu. Ya, jadi para imam-imam seperti Imam Asy-Syadzili ya itu juga jadi memunculkan jadi solawat-solawat tadi kira-kira begitu. Dan khususnya lagi kalau yang membaca kitab Dalailul Khairat, namanya itu ada ragam jadi solawat-solawat itu. Ya, kemudian ketika istilah Barzanji atau Maulid itu kan intinya majelis jadi solawat. Nah itu solawatnya ada Allahumma sholli ala Muhammad, ada sallallahu ala Muhammad yang kemudian disebut solawat
Jibril alaihi salatu wassalam dan seterusnya. Nah, melihat itu, jadi ulama atau para orang alim itu memahaminya tidak terbatas dengan itu. Tapi yang paling afdol tentu adalah apa yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Alhamdulillah telah berakhir beberapa pertanyaan yang pertama dari berbicara tentang surat apakah yang terbaik di dalam Al-Quran itu ada dari Kabir dan ada hadis contohnya adalah surat Al-Kahfi dari Ibu Minda, yaitu mengapa surat itu menjadi advokasi tadi sudah dijelaskan beliau. Adapun dari Pak Fadli tentang iman, kenapa menjadikan posisi yang paling tinggi karena memang itu dalam Al-Quran tidak kemarin atau bentuk. Selanjutnya dari Dr. Mahmud, kapan syafaat itu kepada umatnya, yaitu saat di pada masa kumpul pada Nabi tanya yang jauh hanya Rasulullah yang mampu jawabnya. Demikianlah beberapa ilmu yang sangat luas tentang umur yang akan dibahas oleh kita, dan nanti insya Allah videonya akan dikirim dan jadi latar oleh pembawa TV. Untuk itu tafadhol untuk mungkin doa dulu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kebersamaan ini dan pengajian ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله لك الحمد يا الله، اللهم لك الحمد يا الله، اللهم لك الحمد يا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا الله يا إلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد بالإيمان بالإسلام بالقرآن بأفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله وبشهر رمضان المبارك يا الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، فرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا رمضان، اللهم سلمه لنا يا الله برحمتك يا الله. اللهم تم لنا رمضان يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الصيام والقيام يا الله واللذة في طاعتك وعبادتك في شهر رمضان. اللهم ارزقنا بركات أواخر شهر رمضان من الاعتكاف وليلة القدر يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا عتقاءك من النار وعتقاء آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أظهر لنا الشكر والتكبير باسمك يا الله، الله أكبر ولله الحمد يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زكوات الفطر والإنفاق يا الله. طهر قلوبنا، طهر فطرتنا يا الله، طهر أموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah berikan kepada kami semuanya, keluarga, putra-putri, anak cucu kami dan keluarga besar pengajian At-Taqwa ya Allah, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kemudahan, kelancaran semua urusan, sukses, keberhasilan, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, banyak rezeki ya Allah birahmatika ya rahman rahim. Bil khusus yang sakit dari
keluarga Pak Joko ya Allah. Allahumma rizqna asy-syifa min 'indika ya Allah bi rahmatika ya arhamar. Allahumma rizqna asy-syifa wassalamata min kulli baliyah. Berikanlah kami kesembuhan dan selamat dari segala macam cobaan ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hada du'auna. Ini adalah doa kami. Amartana, Engkau perintahkan kami untuk berdoa ya Allah. Wa'adtana bil ijabah, Engkau janjikan kepada kami akan pengabulan doa. Allahumma stajib du'ana, Allahumma stajib du'ana, Allahumma stajib du'ana ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.